Halo guys, perkenalkan nama saya Niputu Rani Natasha Sugiyantari. Di sini saya akan share ke kalian cara mengisi suara di slide presentasi PowerPoint. Caranya yaitu yang pertama, pastinya kita sudah membuka slide presentasi yang akan diisi suara. Jadi kita langsung saja untuk mengisi suaranya, yaitu caranya dengan klik insert. Kemudian kita klik audio. Lalu di sini ada dua pilihan. Jika teman-teman mempunyai rekaman, bisa diklik ini. Jika teman-teman ingin merecord audionya, bisa klik ini. Lalu akan muncul kotak seperti ini. Nama di sini bisa kalian isikan atau tidak. Untuk merekam suara, kita klik kotak yang berisi lingkaran merah. Setelah selesai merekam suara, kita bisa klik OK. Langsung saja saya contohkan. Halo, perkenalkan nama saya Niputu Rani Natasha Sugiyantari, NIM 191371018, Prodi S1 Pendidikan IPA. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proses pembentukan urin. Lalu setelah itu, kita bisa cek suara yang dihasilkan. Jika suaranya dirasa sudah bagus dan jelas terdengar, kita bisa lanjutkan dengan meng-hide simbol speaker ini. Di sini saya coba putar suaranya. Halo, perkenalkan nama saya Niputu Rani Natasha Sugiyantari, NIM 191301018, Prodi S1 Pendidikan IPA. Saya akan menjelaskan materi mengenai proses pembentukan urin. Untuk meng-hide simbol speaker ini, caranya yaitu kita klik playback, kemudian klik ini. Lalu kita akan mengatur saat slide ini muncul, kita tidak perlu lagi mengklik keyboard atau mouse yang ada pada laptop atau komputer. Caranya, dengan ini kita ganti ke otomatis. Jadi saat slide presentasi ini muncul, suara narasi yang sudah kita setting akan otomatis tersampaikan. Di sini pada slide 2 dan seterusnya sudah saya isikan rekamannya. Lalu selanjutnya kita akan mengekspor file PowerPoint ini menjadi video. Caranya adalah klik file, lalu klik export, kemudian klik create a video, kemudian kita setting ingin kualitas yang mana. Di sini saya klik yang Full HD. Kemudian ini kita klik, lalu klik create video. Jangan lupa tipenya yang ini. Kemudian kita tunggu proses transfer menjadi videonya selesai. Setelah proses transfer menjadi video selesai, saya akan menunjukkan ke kalian hasilnya. Halo, perkenalkan nama saya Niputu Rani Natasha Sugiyantari, NIM 19130711018, Prodi S1 Pendidikan IPA. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proses pembentukan urin. Adapun materi yang akan saya jelaskan, yang pertama pengertian urin, yang kedua ciri-ciri urin normal, yang ketiga tahapan pembentukan urin, dan yang keempat faktor yang mempengaruhi proses urinasi. Yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian urin.
Jadi, urin adalah cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal, kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Urin disaring di dalam ginjal, dibawa melalui ureter menuju kandung kemih, akhirnya dibuang keluar tubuh melalui uretra. Selanjutnya yaitu ciri-ciri urin normal. Yang pertama, jumlah urin normal itu 1-2 liter sehari, berwarna kuning pucat bening, baunya tajam, reaksinya sedikit asam terhadap lakmus dengan pH rata-rata 6, dan berat jenisnya berkisar 1003 sampai 1030. Selanjutnya, tahapan pembentukan urin yaitu ada 3. Yang pertama, filtrasi atau penyaringan. Yang kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali. Dan yang ketiga, augmentasi atau pengeluaran zat. Yang pertama yaitu filtrasi. Filtrasi terjadi di badan Malpighi yang di dalamnya terdapat glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus berfungsi sebagai tempat penyaringan air, garam, asam amino, glukosa, dan urea. Kemudian hasil dari penyaringan ini akan dialirkan ke kapsula Bowman. Hasil dari proses filtrasi adalah urin primer yang mengandung air, gula, asam amino, garam atau ion anorganik, dan urea. Yang kedua yaitu reabsorpsi. Urin primer dari hasil filtrasi tidak sepenuhnya akan dibuang, namun akan diserap kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Penyerapan dilakukan pada bagian tubulus contortus proximal. Hasil dari proses ini berupa urin sekunder yang mengandung sisa limbah nitrogen, urea, dan air. Urin sekunder akan masuk ke lempung Henle dan mengalami osmosis air, sehingga kadar air berkurang dan urin menjadi lebih pekat. Yang ketiga yaitu augmentasi. Urin sekunder akan masuk ke tubulus contortus distal untuk melepaskan zat yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh. Hasil akhir dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya yang mengandung urea, asam urin, amonia, sisa-sisa pembongkaran protein, dan zat-zat yang kelebihan dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, hormon, serta garam mineral. Proses urinasi dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Untuk faktor internalnya yaitu yang pertama, hormon antidiuretik atau ADH. ADH dikeluarkan oleh kelenjar saraf hipofisis. Pengeluaran hormon ini ditentukan oleh reseptor khusus di dalam otak yang secara terus-menerus mengendalikan tekanan osmotik darah. Jika tekanan osmotik darah naik, yaitu pada saat dalam keadaan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh, konsentrasi air dalam darah akan turun. Akibatnya, sekresi ADH meningkat dan dialirkan oleh darah menuju ke ginjal. Maka, urin yang dihasilkan menjadi sedikit dan lebih pekat. Yang kedua yaitu hormon insulin. Hormon insulin berfungsi mengatur gula dalam darah. Penderita kencing manis memiliki konsentrasi hormon insulin yang rendah, sehingga kadar gula dalam darah akan tinggi. Akibatnya terjadi gangguan reabsorpsi di dalam urin, masih terdapat glukosa. Dan yang ketiga itu ada saraf. Stimulus pada saraf ginjal akan menyebabkan penyempitan ductus afferens. Hal ini menyebabkan aliran darah ke glomerulus menurun dan tekanan darah menurun sehingga filtrasi kurang efektif. Hasilnya urin yang diproduksi akan meningkat. Yang keempat, tonus otot. Tonus otot yang memiliki peran penting dalam membantu proses berkemih adalah otot kandung kemih, otot abdomen, dan pelvis. Dan yang terakhir itu ada usia. Pengeluaran urin usia balita lebih sering karena balita belum bisa mengendalikan rangsangan dan makanan balita lebih banyak berjenis cairan, sehingga urin yang dihasilkan lebih banyak. Sedangkan pengeluaran urin pada lansia lebih sedikit, karena setelah usia 40 tahun, jumlah nefron yang berfungsi biasanya menurun,
kira-kira 10% tiap tahunnya. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi proses urinasi yaitu yang pertama, zat-zat diuretik yang menghambat reabsorpsi ion Na+. Misalnya teh, kopi, atau alkohol. Akibatnya ADH akan berkurang, sehingga reabsorpsi air terhambat dan volume urin meningkat. Yang kedua, suhu lingkungan. Ketika suhu sekitar dingin, maka tubuh akan berusaha untuk menjaga suhunya dengan mengurangi jumlah darah yang mengalir ke kulit, sehingga darah akan lebih banyak yang menuju ke ginjal. Akibatnya, pengeluaran air kencing pun akan semakin banyak. Yang ketiga, gejala emosi dan stres. Jika seseorang mengalami stres, biasanya tekanan darahnya akan meningkat, sehingga banyak darah yang menuju ginjal. Selain itu, pada saat orang berada dalam kondisi emosi, maka kandung kemih akan berkontraksi. Dengan demikian akan timbul hasrat ingin buang air kecil. Yang keempat, jumlah air yang diminum. Jika meminum banyak air, konsentrasi air dalam darah akan tinggi dan konsentrasi protein dalam darah akan menurun, sehingga filtrasi menjadi berkurang. Selain itu, keadaan seperti ini menyebabkan darah lebih encer, sehingga sekresi ADH akan berkurang. Menurunnya filtrasi dan berkurangnya ADH akan menyebabkan menurunnya penyerapan air, sehingga urin yang dihasilkan akan meningkat dan encer. Yang terakhir yaitu kondisi penyakit. Kondisi penyakit itu dapat mempengaruhi produksi urin, contohnya seperti diabetes mellitus. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai proses pembentukan urin. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih.